Lanjut. Monggo Ustaz Ardi. Oh iya, alhamdulillah Ustaz Imam. Pak dokternya sudah merangkap ini. Astagfirullah. Alhamdulillah. Monggo Ustaz Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ampun. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena ada gangguan teknis. Kita langsung mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh ustadzah jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Jember, dan tak lupa Dr. Bagus Hermansyah selaku narasumber yang kami hormati, dan seluruhnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka meningkatkan kapasitas keilmuan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, insya Allah sebelum acara inti kita mulai, kita dengarkan dulu, kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dipandu dan dibacakan oleh Ustadz Ardi, guru kelas 4 Usman, SDIT Harapan Umat Jember. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم Recording in progress. ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an kan tadi, acara kita pada malam yang berbahagia ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustazah yang berbahagia, langsung saja karena waktu yang sangat singkat, kami persilakan kepada Dr. Bagus Firmansyah untuk langsung menyampaikan materi yang luar biasa, saum ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di SIT Sejember dan mohon izin berbagi sedikit pengetahuan dari yang saya pelajari, semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Namun sebelumnya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan kita bisa berkumpul malam ini untuk sedikit mempelajari terkait dengan saum sehat ala Rasulullah. Tak lupa pula kita salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan kerabatnya. Baik, mohon izin saya share screen sebentar. Bismillah. Apakah sudah tampil? Sekedar siap. Baik. Apa yang kita bahas kali ini adalah saum sehat ala Rasulullah. Okay? Jadi sebelum ke sana mungkin ada kita pelajari definisinya. Definisi apa sih saum itu, apa itu puasa dan siam. Jadi puasa definisi adalah tidak makan dan minum ya, dengan sengaja. Sedangkan siam ini adalah berarti puasa dengan menahan diri untuk tidak makan, minum, dan bergaul dengan istri atau suami sejak fajar sampai maghrib. Nah, sedangkan saum itu sendiri ditambah dari yang di atas pengertian siam tadi, ditambah dengan mencegah bicara, mendengar, melihat, dan bahkan pikiran dari hal-hal yang merusak dari ibadah puasa. Untuk dasar perintah dari puasa ini, yang sudah saya baca di depan adalah dari surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini kuncinya adalah ketakwaan, ya, ketakwaan. Jadi tujuan dari puasa ini diwajibkan adalah agar kita bertakwa. Puasa ini diwajibkan tidak hanya pada kaum Nabi Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan atas kaum sebelumnya. Namun disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketakwaan ini sendiri kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati, insya Allah pasti akan ada kaitannya dengan kesehatan. Begitu. Jadi apapun yang diajarkan, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau kita mengerjakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan, maka implikasinya adalah kesehatan.
Ya, sebagai contohnya adalah sholat, gitu misalkan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sholat itu banyak sekali manfaat kesehatan yang didapat. Jadi mulai dari takbiratul ihram, kedua tangan itu sudah melancarkan aliran darah. Kemudian ruku, kalau ruku itu dikerjakan dengan benar, ya, itu dapat mengurangi nyeri persendian atau tulang belakang. Kemudian apabila sujud yang benar dan tumaknina begitu itu akan jadi di paru itu ada namanya udara yang dead space begitu. Jadi dead space itu tidak akan bisa keluar masuk, jadi tidak ada pertukaran. Namun pada saat sujud itu menurut penelitian, ini menurut penelitian bahwa dead space itu akan bisa dikeluarkan dan akan digantikan dengan udara yang bersih gitu pada saat sujud. Kemudian pandangan mata gitu. Pandangan mata kalau kita sesuai dengan tuntunan kan melihat pada tempat sujud gitu ya. Nah, selama kita membuka mata itu juga akan melatih akomodasi dari mata. Jadi apapun yang kita kerjakan mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, kalau misalkan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan ya, dengan penuh ketakwaan, insya Allah akan implikasi dalam kesehatan. Dan tak lupa pula kaitannya dengan puasa, seperti yang di penggalan ayat Al-Baqarah 184, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi, oleh karena itu, mari kita sedikit kupas apa tentang manfaat dari puasa. Gitu. Jadi, berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, yaitu berpuasalah kamu, maka niscaya kamu akan sehat. Ya. Jadi ada beberapa manfaat. Ini hanya sebagian kecil manfaatnya dari puasa. Gitu. Jadi yang pertama adalah menanggulangi stres dan depresi. Ya, ini semuanya sudah berdasarkan hasil penelitian begitu. Jadi stres dan depresi itu kalau kita lakukan dengan berpuasa, insya Allah akan berkurang. Kemudian memperbaiki radang sendi, radang usus besar dan penyakit kulit. Kemudian juga menyehatkan jantung, mengurangi resiko kanker, menjaga berat badan. Jadi sebenarnya kuncinya ini ya dengan puasa semua hal yang ada dalam tubuh kita itu bisa jadi sehat begitu. Itu adalah manfaatnya gitu ya. Jadi banyak mekanismenya melalui dari proses pencernaan yang sudah dalam waktu 11 bulan itu tidak pernah berhenti begitu. Kemudian dalam sebulan dalam bulan Ramadan insya Allah itu akan kita riset lagi begitu ya. Jadi kita berikan waktu kesempatan untuk sel-sel tubuh kita untuk regenerasi, untuk membuang toksin, untuk mengatur lagi ritme enzim dan segala macam sehingga nantinya akan pengaruhnya ke sini, ke ini stres depresi berkurang, radang berkurang, jantung sehat, kemudian menjaga berat badan. Dan ini semuanya sebenarnya kita kalau tidak perlu kita niatkan dapat sehatnya begitu ya. Puasa itu pokoknya kita niatkan puasa lillahi ta'ala nanti dapat sehatnya. Itu yang enaknya begitu. Tidak perlu susah-susah gitu ya. Selanjutnya ini ada beberapa yang lainnya. Jadi mungkin katanya dengan intermittent fasting gitu. Ada manfaat diet puasa. Jadi kalau ini disampaikan adalah puasa Senin Kamis ya untuk mendapatkan tubuh yang sehat, untuk menurunkan berat badan itu juga bagus gitu. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Oke, masuk ke saum sehat ala Rasul. Yang pertama, saya semua sudah tahu nih, pasti sudah paham. Yang pertama adalah terkait dengan sahur gitu. Ya. Jadi sahurnya ini menurut Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya? Antara makan sahur dengan sholat? Rasulullah menjawab, selama bacaan 50 ayat. Ini jadi kalau dilihat dari hadis ini, maka hitungan 50 ayat itu kurang lebih 5 menit. Jadi batas waktu antara selesainya sahur dengan waktunya sholat itu 5 menit. Jadi memang diakhirkan gitu. Ya. Mungkin kalau misalkan mulainya mungkin setengah jam kira-kira setengah jam sebelum waktu subuh gitu, atau mungkin ya waktu sholat itu dari sehingga selesainya bisa kurang 5 sampai 10 menit sebelum. Jadi mengakhirkan santap sahur.
Nah, hikmahnya apa di sini adalah tidak mengalami ketersiksaan, ya. Jadi tersiksaan maksudnya kan kalau kita kadang-kadang beberapa ada Bapak Ibu mungkin yang sahurnya malam hari gitu karena pagi malas bangun atau bagaimana malas sahur lah. Jadi malam sebelum tidur sudah sahur gitu. Padahal kalau dihitung jamnya ya akan jauh lebih panjang sehingga tubuh sendiri akan tersiksa. Kemudian nanti terkait dengan cadangan energi juga gitu. Kalau misalkan kita mepetkan dengan jam sholat atau mungkin subuhnya gitu, jadi cadangan energi akan cukup untuk kita sampai tengah hari atau mungkin sampai selesai atau berbuka puasa. Ya, jadi doa riwayat Abu Daud ya, sebaik-baik sahurnya mukmin itu adalah dengan tamar. Nah ini ya, jadi apa yang dimakan oleh Rasul begitu. Jadi makan sahurlah karena yang merupakan makan yang paling nikmat, maka sahurlah karena Allah selalu bersama-sama orang-orang yang makan sahur walau hanya dengan sebiji kurma atau setengahnya. Nah, yang coba kita selain makan itu di waktu sahur itu adalah waktu yang memang penuh berkah dan maghfirah, dan di mana doa-doa kita itu diijabah oleh Allah SWT. Jadi manfaatnya sangat banyak waktu sahur itu tadi. Kemudian ini ya sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat ke-17 yang artinya adalah dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur ini adalah waktunya kita berdoa, waktunya kita untuk meminta ampunnya. Jadi insya Allah dan doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan buka gitu. Jadi untuk berbuka ya untuk anjuran dari Rasulullah SAW adalah kita diminta untuk menyegerakan berbuka ya. Sesuai dengan sabda beliau, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini hadis yang riwayat Bukhari Muslim. Ini kapan berbukanya? Ya, di Al-Baqarah 87, sempurnakanlah puasa hingga malam. Dan ya, ini hadis Rasulullah SAW berkata juga, jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang-orang yang berpuasa boleh berbuka. Jadi ini penting. Nah, kaitannya dengan apa yang dimakan yaitu kurma, ya, kurma dan air saat sahur dan berbuka. Ya. Nah, menurut hadis riwayat Ibnu Hibban, jika berpuasa Rasulullah tidak sholat maghrib sebelum makan kurma atau minum air. Jadi untuk yang berbuka. Jadi apabila seorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air karena air itu suci. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus kurma? Kenapa enggak buah yang lain begitu? Ya, pasti hebatnya kurma gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian begitu. Jadi kurma itu sangat banyak manfaatnya. Nah, mungkin pertanyaan sebelum ke sana ada anjurannya kan makan kurma itu harus ganjil gitu. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, itu kenapa begitu? Kenapa harus ganjil? Kenapa enggak genap saja gitu ya? Ya. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan bahwa siapa yang makan kurma 7 butir maka akan terhindar dari racun dan sihir. Ini salah satu dasarnya juga. Namun dari penelitian dilakukan oleh Mustafa Muhammad Esa, ini soal dari Oman kalau asal lagi. Nah itu meneliti memang konsumsi kurma baik itu yang ganjil maupun yang genap bagaimana hasilnya begitu. Ternyata kalau kita mengkonsumsi kurma dalam jumlah yang ganjil ini akan mengubah kurma menjadi karbohidrat yang baik begitu. Ya sedangkan kalau kita makan yang genap, maka kurma itu diubah menjadi gula dalam darah dan potasium tanpa menghasilkan energi. Nah ini prosesnya bagaimana ya mungkin Allah alam kita tahu. Jadi hasil penelitiannya begitu gitu. Jadi ini yang bisa kita pegang bahwa anjuran Rasul itu memang benar. Nah untuk manfaatnya itu apa saja gitu ya dari kurma itu sendiri. Yang pertama bisa melindungi otak dari stres oksidatif dan peradangan. Kemudian ada vitamin B6-nya, ini bisa meningkatkan kesehatan dan kinerja dari otak. Ya, kemudian buah kurma ini juga mengandung ada fenolatotal dan antioksidan alami yang untuk menghindarkan diri kita dari penyakit Alzheimer. Ya, jadi penyakit pada orang tua itu
Kemudian buah kurma juga bisa mengurangi resiko stroke dan juga seratnya. Ini seratnya bagus ya. Jadi seratnya itu mengandung serat yang larut dan tidak larut. Ini membersihkan sistem pencernaan. Jadi mengurangi konstipasi, diare itu akan berkurang sekali pada kalau misalkan kita mengkonsumsi kurma. Nah, terus yang selanjutnya kenapa air putih gitu? Kenapa tidak air sirup? Kenapa tidak kolak? Itu mungkin ya. Jadi kenapa harus air putih itu tanyanya. Nah, itu sesuai dengan firman Allah dan di surat Al-Furqan ayat 48-50 dan artinya adalah dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih agar kami menghidupkan dengan air itu negeri atau tanah yang mati dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang dan ternak dan manusia yang banyak. Jadi terkait dengan air putih ada beberapa fakta ya seputar air putih. Yang pertama adalah anjuran untuk minum air putih itu 8 gelas sehari. Ya, ini adalah yang fisiologis yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kalau misalkan kurang dari itu, maka proses pencernaan, proses fisiologis tubuh itu akan terganggu. Lebih dari itu juga kurang baik ya. Jadi ya baiknya antara 8 gelas sehari itulah. Gitu. Nah, indikatornya bagaimana? Kalau kita tahunya kita kurang minum, ya kita bisa lihat dari warna urin atau warna air seni kita gitu. Ya, kalau warnanya jernih itu ya insya Allah cukup. Tapi kalau sudah warnanya seperti teh itu agak keruh ya itu berarti kurang. Itu aja sih. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bahaya minum sambil berdiri. Ya, nah ini dari Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah ia berusaha untuk memuntahkannya. Ya, sampai segitunya, peringatan dari Rasul begitu. Nah itu kenapa gitu? Jadi memang berdasarkan penelitian bahwa kalau misalkan orang itu minum sambil berdiri, itu maka filtrasi ginjalnya akan kurang bagus. Gitu. Jadi yang normalnya air itu difilter, disaring begitu, tumpukan mineral-mineral atau mungkin asam urat dan macam-macam yang itu tidak akan tersaring dengan baik kalau misalkan dia itu berdiri, dia langsung mengendap di kandung kemih gitu. Dan itu akan juga merusak dari ginjal. Nah, sedangkan kalau yang dengan duduk, insya Allah maka filtrasi itu akan bagus. Gitu. Jadi apa yang disampaikan baginda Nabi itu memang berdasar sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan suhu air minum dan kesehatan ya. Suhu air minum. Jadi kalau yang disampaikan oleh Rasul yaitu air yang terlalu panas atau terlalu dingin keduanya adalah merusak. Ya, bukan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh minum air dingin atau air panas ya. Tapi yang nggak boleh adalah yang terlalu panas atau terlalu dingin. Karena sebenarnya fisiologis tubuh kita itu kalau misalkan minum air yang dingin itu akan menyesuaikan suhunya, jadi akan menghangatkan, kemudian baru akan masuk ke dalam saluran pencernaan sehingga akan bisa bekerja dengan baik. Namun kalau yang terlalu dingin atau terlalu panas itu tentunya akan merusak. Ya, jadi untuk yang misalkan kita mau berbuka puasa, misalkan kita kan dahaga sepanjang hari gitu, pengennya langsung air yang dingin gitu ya, nah itu kurang baik. Jadi anjurannya adalah yang suhunya kurang lebih antara 17 sampai 21-an derajat lah kira-kira gitu. Ya, jadi dingin tapi nggak terlalu dingin. Itu yang salah yang kemudian ini adalah minum membahayakan ginjal dan jantung. Ya, gitu. Jadi kalian sabda Rasul yaitu minumlah dengan 3 kali tegukan. Ya. Oke, jadi hitam atau yang ya, jadi kenapa kita nggak boleh minum sekaligus gitu, langsung banyak, itu nggak bisa. Gitu. Ya, karena tadi itu akan membahayakan. Jadi ada proses penyerapan yang baik. Kalau misalkan minum dengan 3 kali tegukan, kemudian ambil nafas, maka ada waktu bagi usus, terutama untuk menyerap dari air itu, sehingga tidak akan jadi penumpukan atau misalkan langsung minum 1 gelas gitu ya. Nah, itu sekaligus, itu maka penyerapannya akan berlebihan dan ini akan malah memberikan beban yang berlebih untuk ginjal dan jantung. Jadi minum itu sesuai dengan sunnah yang disunahkan oleh Rasul. Okay? Jadi minumnya dengan 3 kali tegukan. Gitu. Kemudian ada ini tambahan adalah khasiat doa sebelum minum. Ya. Jadi kenapa kita harus berdoa baik yang mau minum? Ya, terutama di sini adalah minum. Ini karena ada penelitian ya oleh seorang peneliti yang bernama Masaru Emoto dari Jepang. Ini
penelitian ini membuat beliau masuk Islam, okay? Ya, karena beliau itu menemukan bahwa air itu dapat merespon kata-kata, gitu. Jadi perkataan yang baik yang kita sampaikan pada air seperti doa akan membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Contohnya ini di bawah ini dari sikat. Jadi kristal air itu bisa seperti ini, tapi juga bisa rusak, gitu ya. Kalau misalkan kena kata-kata buruk atau mungkin musiknya yang hard, yang rock atau mungkin yang maaf ya dangdut ya belum nggak ada penelitiannya dan nggak disebutkan dangdut masalahnya. Jadi di situ musiknya musik yang heavy metal begitu, itu tampilannya tidak seperti ini tapi tidak peraturan. Atau mungkin dia kalimat umpatan-umpatan begitu. Itu maka struktur air tidak akan jadi seperti ini gitu. Nah, dengan adanya kalimat yang baik, pujian, dengan doa, itu bisa jadi seperti ini kristalnya. Nah, menurut beliau bahwa kristal yang paling bagus itu adalah kalau air itu dibacakan kalimat bacaan Al-Quran. Itu kristalnya akan tampak yang paling bagus. Nah, itu yang jadi memang itu yang membuat beliau begini masuk Islam gitu. Nah, saking terpesonanya dengan Islam, terpesona dengan Al-Quran gitu. Ya. Jadi kalau yang ini saya sampaikan, kalau kata-kata buruk itu seperti kristal yang mirip tulang-tulang yang keropos, itu saking rusaknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berolahraga, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita puasa menghemat energi maka tidak berolahraga. Itu yang anggapan yang kurang baik, ya, atau yang salah. Jadi sebenarnya agar kondisi badan tetap terjaga, kegiatan berolahraga itu tetap dijalankan, ya, meskipun dengan intensitas yang agak dikurangi atau disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi tetap kita harus berolahraga, gitu. Nah, ini yang mungkin bisa kita evaluasi, ya. Jadi bagaimana dengan puasa kita? Ya, ini mungkin ada beberapa, mungkin salah satunya saya juga termasuk nih. Jadi yang pertama mungkin sahur sebanyak mungkin. Nah, ini supaya tidak lemas gitu. Nah, ini adalah anggapan yang salah nih. Jadi istilahnya kita menimbun makanan biar tidak lemes sampai ke maghrib gitu. Nah, itu salah. Jadi kenapa kok malah salah gitu? Kalau misalkan kita makan terlalu banyak, maka usus itu akan bekerja lebih keras. Ya, itu akan membuat beban dari pencernaan kita jadi lebih berat. Akhirnya apa? Energi yang digunakan untuk mencerna makanan itu juga akan semakin besar. Nah, begitu. Sehingga nantinya juga badan kita akan malah lebih loyo lagi, lebih lemas lagi gitu. Itu nomor satu. Yang kedua adalah tidur setelah sholat subuh. Ya, anggapannya adalah hemat energi gitu ya. Ya, ini juga hal-hal yang kurang baik atau yang salah gitu. Jadi sebenarnya setelah sholat subuh ya bisa. Sholat itu sendiri sebenarnya juga aktivitas olahraga ini. Jadi jalan ke masjid. Rasul kan mengajarkan begitu setelah sahur dan itu jalan ke masjid, sholat, kemudian. Nah, itu juga salah satu bentuk olahraga. Ya, dan tidak tidur lagi gitu ya. Karena juga akan membuat kita semakin haus energinya gitu ya. Kemudian ini juga anggapan yang salah ya, banyak tidur di siang hari, tidur sama dengan ibadah. Ya, ini ada ya itu hadis untuk ini salah. Jadi memang tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, itu yang salah ya. Jadi yang benar adalah cukup tidur ya, cukup tidur siang, nggak usah terlalu lama, itu jalur menghemat biar malam bisa bangun gitu. Jadi insya Allah begitu untuk yang tidur. Kemudian yang keempat, berbuka dengan yang manis ya, tadi ya. Kalau manis-manis kalau kita sih ya biasanya langsung belinya ya es teler ya gitu ya, kolak dan macam-macam. Nah, ini yang sebenarnya kurang benar gitu. Kenapa ya? Karena gula sederhana yang dari gula-gula itu terus nasi itu yang manis-manis itu justru akan memperberat pencernaan kita gitu. Jadi yang harusnya digunakan sebagai energi itu malah jadi pembentukan, jadinya malah diabetes, penambahan berat badan, obesitas, itu karena manis-manis itu tadi. Padahal tujuan dari puasa di awal kan adalah pengennya turun berat badan gitu. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ya kalau dari sekian orang berpuasa itu kalau malah bilang kok beratku malah nambah ya gitu ya, itu yang tanda tanya itu udah benar atau enggak gitu ya puasanya.
Jadi berbuka dengan yang manis, jadi seperti yang dicontohkan. Oke. Jadi yang dicontohkan oleh Rasul, manisnya adalah buah-buahan, terutama adalah kurma yang paling bagus. Ya, karena kalau buah itu kan manisnya memang manis yang gulanya yang mudah diolah, gitu ya. Tidak memperberat fungsi dari tubuh kita. Gitu. Kemudian makan malam sebagai balas dendam. Nah, ini yang nggak benar juga. Ya. Jadi seringkali ya betul sudah sebelum sholat maghrib itu berbuka dulu, batalkan puasa, kemudian sholat, habis itu makan. Nah, ini makanya dilebih-lebihkan gitu, balas dendam itu yang salah. Ya, jadi yang ususnya sudah jamnya sudah mulai diatur, sudah istirahat sekian jam, kemudian tiba-tiba malam langsung dikasih lagi beban yang berat gitu. Jadi ya kasihan juga ususnya gitu. Kemudian aktivitas fisik yang berkurang ya atau malas berolahraga ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi walaupun puasa pun tidak seharusnya mengurangi aktivitas fisik kita gitu, karena olahraga itu juga diperlukan. Ya, semakin memudahkan proses detoksifikasi, proses regenerasi sel dan lain-lain. Itu selama berpuasa. Kemudian yang 7, ya ini mungkin kayaknya tuh. Gosip semakin lancar, shopping semakin gencar. Nah, ini ya. Ya ini ya mungkin tersindir juga nih saya mungkin ya. Jadi ya yang seharusnya kita menahan diri ya, menahan hawa nafsu, menahan untuk berbicara yang tidak sebenar, kemudian mungkin membelanjakan yang tidak perlu dan seterusnya ya, semacam itu. Jadi ini ada beberapa mungkin yang harus kita evaluasi dari puasa kita itu bagaimana. Oke. Kemudian saya rasa ini terakhir saya, insya Allah. Sampun. Sekian yang saya sampaikan. Mungkin sedikit ada lagi yang ingin saya sharingkan. Ada flyer ya, atau mungkin ya, anjuran gitu ya, anjuran. Mungkin bisa dilihat di sini. Sebentar. Super buruk slide-nya. Ini sebentar. Oh ini. Nah ini. Jadi ini yang dari Kementerian Kesehatan ya, untuk yang Kermas atau Peraturan Status Sehat terkait dengan ibadah puasa. Jadi ada beberapa anjuran di sini. Yang pertama adalah sesuaikan rutinitas dan gaya hidup agar puasa tetap sehat. Ya, jadi tadi sudah kita bahas beberapa ke sana. Apa saja di sana pertama waktu sahur. Oh ya ini belum saya disinggung ya. Jadi waktu sahur pertama adalah tanpa merokok. Nah, perbanyak makan makanan serat seperti buah dan sayur-sayuran. Biasa, jangan tinggalkan ibadah wajib dan perbanyak ibadah sunnah. Kemudian ada aktivitas fisik yang minimal 30 menit. Ya. Ini akan membuat tubuh tetap bugar. Kemudian selanjutnya adalah waktu berbuka puasa, mulai dengan secangkir air hangat dan makanan yang sedikit manis. Atau mungkin kurma. Ya. Kemudian makan malamnya adalah sesuai dengan menu gizi seimbang dan tidak mengisap. Okay. Karena di rumah seperti TK ini. Okay, jadi itu yang pertama, ini juga tetap sehat selama puasa. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ini peran sahur, okay? Jadi perbanyak sudah. Ya ini menghindari konsumsi makanan mabuk dan semua. Ya, ngapunten. Jadi pertama kaitannya dengan makanan berminyak ya. Kenapa nggak boleh makan berminyak? Sebenarnya adalah karena
Itu menyebabkan beban yang cukup berat ya, penyumbatan di pembuluh darah sehingga aliran oksigen jadi berkurang dan mengakibatkan mengantuk pada siang hari. Ya. Kemudian ini saat berbuka, langsung makan makanan itu hanya membuat perut sesak. Makan secara bertahap, modernity dan sedikit makan sudah. Nah ini makan malam, jadi tidak kita balas dendam. Jadi makan itu nggak boleh terlalu banyak karena akan mengakibatkan obesitas. Hindari juga minum kopi dan soda karena membuat sulit tidur dan menimbun banyak lemak. Jadi sebenarnya kalau yang ini ada kontroversi sedikit nih. Karena kalau yang dari saya pelajari atau saya dengarkan dari ceramahnya Dr. Zaidul Akbar, ya, beliau adalah juga penceramah, kopi itu juga bagus dalam membantu metabolisme. Gitu. Ya, tapi kopinya tidak boleh yang kopi yang pahit gitu tanpa gula gitu ya. Itu yang bagus. Kalau kopi yang kemasan saset itu sudah plus creamer plus gula itu ya kurang bagus gitu ya, karena sama aja akan menambah gula yang olahan. Kemudian tadi sudah kemudian pola tidur ya. Nih dijaga benar gitu. Kemudian ini untuk makanannya saya rasa tadi sudah. Nah, ini minum Jadi minum 8 gelas air per hari di bulan puasa itu bisa apa enggak gitu ya? Karena kan kita kan berpuasa nih. Bisa gitu ya. Jadi 8 gelasnya itu kapan? Yang pertama adalah 1 gelas sebelum tidur. 1 gelas selepas bangun sahur. Kemudian selepas sahur 1 gelas. Kemudian saat berbuka 1 gelas. Kemudian ini setelah sholat maghrib. Kemudian setelah makan, setelah sholat isya, dan setelah sholat tarawih. Jadi nanti akan kita dapatkan total kebutuhan untuk minum tercukupi 8 gelas sehari. Nah, ini mungkin untuk bapak terutama yang masih merokok, mungkin jadi ini ada sedikit selama sebulan 12 jam per hari menahan tidak merokok. Ya, tapi kenapa tidak seterusnya gitu? Jadi ayo berhenti merokok dari sekarang. Insya Allah itu, karena bulan Ramadan adalah momen tepat untuk berhenti merokok. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya mohon maaf. Monggo kemudian saya kembalikan ke Ustaz Ilham. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Bagus Firmansyah. Di sini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dan satu yang raise hand. Mungkin dari yang di kolom chat dulu, dari Ustadz Fauzan. Izin bertanya, saya pernah mendapatkan saudara tidak puasa Ramadan dengan alasan karena sakit lambung kalau sedang puasa. Apakah ada tips agar lambungnya tidak kambuh sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak berpuasa? Baik, ya, jadi terkait dengan sakit lambung ya. Jadi ada beberapa tips mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa dengan pengobatan di obat-obatan. Jadi kita bisa minum berikan antasida. Antasida itu seperti promah macam itu bisa minum sebelum pada saat sebelum sahur ya, sebelum sahur, kemudian nanti sebelum berbuka, maksudnya setelah minum tapi sebelum makan malam gitu. Kemudian malam harinya kita berikan juga obat untuk menetralkan, ada golongannya azol itu lansoprazol dan seterusnya, itu bisa. Jadi dikembalikan dengan obat-obatan. Namun sebenarnya ada juga penelitian menunjukkan bahwa air putih sendiri itu juga bisa mengurangi asam lambung gitu. Jadi pada waktu sahur itu dengan minum air putih saja itu asam lambung bisa berkurang. Ya. Kemudian ada juga penyebab asam lambung yang lain, itu kan ada salah satunya adalah emosi. Gitu. Jadi coba misalkan Bapak Ibu misalkan lagi emosi begitu, itu kan rasanya kayak panas di dada gitu. Nah, itu karena asam lambungnya meningkat gitu. Jadi asam lambungnya meningkat dan itu yang membuat kumat gitu atau kambuh emahnya gitu ya. Jadi memang benar daripada waktu puasa, dengan puasa justru malah akan mengatur siklus dari pengeluaran asam lambung itu tadi gitu. Malah kan orang bisa sembuh kalau asam lambung, kalau emah itu pada saat puasa gitu. Tapi ada beberapa tips yang lainnya adalah tidak melewatkan sahur, itu satu ya. Kedua, buka puasa tepat waktu, makan dengan perlahan, itu dan dengan porsi yang kecil. Itu mungkin salah satu atau mungkin beberapa tips ya memang yang bisa digunakan kalau misalkan
yang kena sakit lambung. Namun ada beberapa sih yang Ustaz ya, kalau misalkan yang sakit lambung berat nggih, kalau misalkan sampai dia PRD itu juga ada ya. Kalau semacam itu nanti harus konsul dulu nih dengan dokter apakah memang bisa apa tidak gitu. Karena misalnya kalau puasa itu kan kalau orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Soalnya demikian. Pak Fauzan, apakah sudah jelas? Sangat membantu. Nah, kemudian dari Ibu Erni Indirawati, monggo. Ibu Erni, apakah mau bertanya sesuatu? Karena di situ raise hand. Oh, apa kepencet ya mungkin? Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Baik, dokter, mungkin sedikit kami juga ada yang perlu ditanyakan terkait dari depresi dan stres. Jadi ada yang bilang itu, saya pernah membaca bahwasanya stres dan depresi itu tidak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Jadi ada yang memang orangnya mungkin tekun ibadah, kemudian tapi sering stres seperti itu, sering depresi karena ada mungkin faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, kemudian ketika misalnya dihubungkan dengan puasa itu, apakah itu bisa ada penelitian mungkin yang bisa membuktikan bahwasanya bisa menanggulangi stres tadi? Jadi sebenarnya kan stres itu masalahnya kan jadi pikiran gitu. Jadi apapun itu dipikir sedikit-sedikit. Nah, kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan keimanan, saya rasa kurang pas gitu. Jadi kalau misalkan semuanya itu dikembalikan pada Allah, maka insya Allah sih semuanya kan bisa beres gitu. Ya, mikir tidak bisa makan hari ini, tapi kalau kita pasrah, sudah berusaha, sudah ikhtiar, tinggal tawakal, insya Allah pasti akan ada solusinya. Dan nah itu akhirnya nggak stres gitu. Ada beberapa hal yang memang kalau dipikir teman gitu ya pastinya akan stres. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan keimanan, kalau menurut saya insya Allah sih tidak. Karena kalau misalkan ada pasien yang memang model semacam itu periksa begitu, selalu saya kembali laginya ke ya imannya dikuatkan lagi begitu. Jadi kalau misalkan ada kaitannya permasalahan yang hidup A, B, C, D, semuanya kembalikan lagi ke Allah gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan semuanya dikembalikan ke Allah itu semua akan teratasi dan stres atau beban pikiran itu akan teratasi dengan sendirinya. Nah, kalau untuk penelitian tentang puasa, bagaimana menurunkan stres dan depresi, itu insya Allah ada, saya lupa penelitian oleh siapa, tapi memang dibuktikan di sana bahwa dengan puasa yang benar, sesuai tuntunan, kemudian niatnya yang benar, kemudian diisi dengan kegiatan ibadah yang sesuai dengan mengkaji Al-Quran, kemudian banyak doa, istighfar dan lain-lain, insya Allah sih depresi dan stres itu akan berkurang gitu. Mana nanti kalau misalkan referensi ketika saya gambarkan, insya Allah demikian. Baik. Kemudian di sini ada dari Zahlia SDIT Harum Kalisat. Ketika para perempuan sedang berpuasa, kami baik-baik saja, tidak makan sampai maghrib. Yang menjadi pertanyaan, ketika kami sedang haid, kemudian mencoba tidak makan sampai maghrib, terasa lemas sekali. Kami sahur apa enggak ini? Nah, bagaimana penjelasan secara dunia kedokteran? Oke, baik. Benar, pertanyaan pertama tadi yang Ustaz sampaikan, sahur enggak gitu Ustaz. Yang pertama. Yang kedua kan memang apapun itu kan dengan niat gitu. Kalau kita niatkan benar bahwa ini adalah puasa, maka
seluruh sistem tubuh kita itu akan mendesain ini memang benar untuk puasa dan untuk mendapatkan ya pahala dan seterusnya begitu nih. Jadi semua akan diarahkan ke yang positif-positif semua. Nah, itu membuat sistem tubuh itu tadi akhirnya ya tidak lemes, tidak haus, kadang malah lapar begitu. Tapi kalau misalkan yang sekedar tidak makan saja, tidak ada niatan yang baik dan memang tidak puasa, cuma pengen coba-coba aja ya, maka sistemnya nggak akan bekerja secara maksimal gitu. Ya seperti kalau misalkan kita meminta sekerombolan orang jalan ke sana tujuan, tapi ada yang pisah sana, ada yang pisah ke sini begitu. Jadi tidak akan bisa sampai. Nah itu mungkin analoginya mungkin semacam itu. Jadi. Baik. Kemudian juga tambahannya kalau misalkan orang sedang haid itu kan juga ada yang dikeluarkan guys dari kemaluannya. Jadi memang darah haid itu juga butuh energi juga ya untuk mengeluarkan itu gitu, dan memang proses fisiologisnya demikian, jadi tambah lemes, kemudian ya cairan berkurang ya, dehidrasi juga dan darah juga keluar, HB juga berkurang. Itu mungkin bisa menambah kenapa kok sampai lemes seperti itu. Mungkin demikian. Baik dokter, mungkin ada sebelum ditutup, mungkin ada yang lain, masih ada waktu. Kalau tidak ada, jadi saya note sedikit ya dokter. Jadi intinya kita belajar di sini nih membekali diri untuk bisa menghadapi Ramadan. Walaupun Ramadan berulang kali kita hadapi setiap tahunnya, pasti terasa kita selepas Ramadan itu ada yang kurang, ada yang masih perlu dievaluasi, dan itu menjadi PR kita bersama. Oleh karena itu, semoga kita tidak bosan-bosan untuk membekali diri dengan ilmu, khususnya dalam dunia kedokteran. Karena tadi saya juga baru mendengar tentang kurma yang antara yang genap dan ganjil. Ternyata penelitiannya bahwasanya kadar atau hasil produk yang dihasilkan itu berbeda ketika sudah masuk dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja Ramadan ini adalah ajang kita untuk berarti disiplin, baik dari disiplin pikiran, kemudian ya makan dan lain sebagainya. Yang jelas selama 30 hari insya Allah tubuh kita ini seakan-akan dibuat di sistem ulang, mungkin seperti itu ya bahasanya dokter ya, untuk bisa menjalani sisa-sisa bulan setelah bulan Ramadan dengan lebih produktif lagi. Mungkin dari dokter ada closing statement untuk menyemangati kita semua dalam menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah sih cukup dari Ustaz. Ya insya Allah saja. Ya semoga semuanya kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan dan juga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan juga diberikan kesehatan setelahnya begitu, tidak hanya pada saat puasa ini saja. Insya Allah demikian. Terima kasih Dr. Bagus Firmansyah atas pemaparan materi yang luar biasa. Mari kita tutup acara BPI Akbar ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami berterima kasih kepada dokter yang menyediakan Zoom meeting ini. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Yeah. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dokter, ngapunten.